Selamat sore, Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM, CVRM, serta rekan-rekan mahasiswa PJJ Manajemen S1. Perkenalkan, nama saya Aksinul Ilmi dengan NIM 250201010071 dari kelas MJ 03. Pada kesempatan ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro kali ini, saya akan menyampaikan presentasi video sebagai bentuk pemenuhan tugas output base yang melanjutkan analisis tugas UTS sebelumnya. Topik pembahasan kita hari ini adalah analisis rangkuman infografis perekonomian Indonesia tahun 2021, sinergi kebijakan ekonomi serta dampak indikator makro terhadap produk domestik bruto PDB di tengah pandemi COVID-19. Mari kita mulai pembahasannya. Bapak dan teman-teman sekalian, sebelum kita bedah data angka infografis 2021, kita perlu memahami terlebih dahulu siapa saja aktor utama di balik kemudi perekonomian Indonesia secara umum. Koordinasi kebijakan ekonomi makro di Indonesia terangkum dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang berdiri dari 4 lembaga utama. Pertama, Kementerian Keuangan yang memegang otoritas kebijakan fiskal. Kemenku merancang APBN, mengatur perpajakan, dan mengalokasikan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan. Kedua, Bank Indonesia selaku bank sentral independen yang memegang otoritas kebijakan moneter. BI bertugas menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, mengendalikan tingkat inflasi, dan menetapkan suku bunga acuan. Ketiga, Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK yang mengawasi seluruh aktivitas di sektor keuangan, mulai dari perbankan hingga pasar modal. Dan keempat, Lembaga Pinjaman Simpanan LPS yang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Sinergi antara kebijakan fiskal ekspansif dari Kemenku dan kebijakan moneter akomodatif dari BI merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia. Selanjutnya, mari kita masuk pada pertanyaan kedua. Bagaimana interaksi antara penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi? IHK mempengaruhi PDB pada triwulan 1 tahun 2021. Seperti kita ketahui, rumus PDB dari sisi pengeluaran adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X ambil M, di mana C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Pertama, dampak nilai kurs pada periode April 2021. Dinamika nilai tukar rupiah berada dalam tekanan akibat ketidakpastian global. Pelemahan nilai kurs menyebabkan biaya bahan baku imported raw materials menjadi lebih mahal bagi industri manufaktur dalam negeri. Hal ini berpotensi menekan porsi komponen investasi dan produksi. Namun di sisi lain, rupiah terdepresiasi secara terukur, memberikan stimulus positif bagi porsi ekspor. Karena harga komoditas Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar global. Kedua, dampak inflasi IHK. Tingkat inflasi IHK pada kurs waktu 2021 relatif berada di angka yang rendah dan terkendali. Inflasi yang rendah ini mencerminkan dua hal. Di satu sisi, menjaga daya beli masyarakat agar komponen konsumsi rumah tangga tidak jatuh lebih dalam. Namun di sisi lain mengindikasikan bahwa permintaan domestik masih belum pulih sepenuhnya akibat pembatasan aktivitas sosial.
Sekarang kita melangkah pada pertanyaan ketiga, bagaimana gambaran umum kondisi perekonomian makro Indonesia pada tahun 2021 di tengah situasi pandemi COVID-19. Tahun 2021 merupakan periode turning point atau titik balik pemulihan ekonomi nasional setelah pada tahun 2020 Indonesia mengalami resesi akibat pandemi. Indikator makro per April dan triwulan 1 2021 menunjukkan tanda-tanda konsolidasi menuju pemulihan bertahap. Peran sentral stimulus fiskal, pengeluaran pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional menjadi penopang utama perekonomian. Anggaran dialokasikan untuk perlindungan sosial, bantuan UMKM, dan insentif perpajakan. Sektor penopang pemulihan, sektor digital, informasi dan komunikasi, serta industri pengolahan dan pertanian menjadi kontributor positif yang menjaga resiliensi PDB. Stabilitas sektor keuangan, kebijakan BI yang mempertahankan suku bunga acuan rendah terbukti efektif menjaga likuiditas perbankan dan menjaga krisis keuangan yang lebih dalam. Sebagai kesimpulan dari analisis ini, kinerja perekonomian Indonesia pada periode 2021 menunjukkan efektivitas sinergi antara otoritas fiskal dan moneter. Meskipun tertekan oleh dinamika nilai kurs dan inflasi akibat pembatasan pandemi, kebijakan terpadu mampu menahan kontraksi dan membawa perekonomian kembali ke jalur pemulihan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM, CPRM. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Selamat sore dan salam sehat selalu. Terima kasih.